Ya, terima kasih. Jadi saya juga sebagai anggota SBY. Saya di sini sebagai menceritakan sedikit tentang pengalaman saya sebagai kanan yang mana saya direkrut oleh salah satu PT yang berada di Pemalang, yang mana mereka juga memiliki izin siupak di Kementerian Perhubungan, yang mana dalam perjanjian penandatanganan perjanjian kerja laut itu sebelumnya saya sudah pernah berangkat, namun yang kedua kali ini saya berangkat itu saya merasa ganjil karena perjanjian kerja laut itu dikasih ada 2 perjanjian kerja untuk ditandatangani, yang mana dalam perjanjian itu ada salah satu yang menjelaskan tentang perpanjang kontrak, yang mana seharusnya perpanjang kontrak itu kita bisa menandatangani ketika kita sudah menyelesaikan kontrak yang pertama. Namun ketika saya menandatangani itu sekaligus sebelum saya bekerja, dan itu sebelum saya diberangkatkan, itu saya menandatangani di PT yang berada di Pemalang. Dan ini saya merasa ini melanggar peraturan juga, karena saya belum terlalu memahami peraturan-peraturan yang di Indonesia, tapi saya merasa sangat ganjil karena sebelumnya keberangkatan saya sebelumnya itu tidak seperti yang waktu itu. Ya, jadi ketika saya diberangkatkan dan berada di atas kapal, banyak sekali permasalahan yang saya alami. Yang mana pada saat itu salah satu teman saya meninggal karena akibat penyediaan bahan makanan dan obat-obatan di atas kapal sangat minim, dan kita juga bekerja dari jam 4 pagi sampai dengan jam 11 siang kita beristirahat. Kemudian di jam 2 siang kita mulai bekerja kembali hingga jam 4 pagi, dan itu perjalanan seiring waktu itu setiap hari seperti itu tanpa ada kepastian untuk waktu istirahat. Biarpun badai yang kencang juga kita tetap bekerja, dan ini saya merasa sangat-sangat tidak baik dan buruk bagi awak perikanan yang mana ini bukan hanya menimpa bagi saya dan teman-teman yang lain, tapi ini secara global. Jadi saya berharap untuk pemerintah lebih fokus untuk melihat isu awak perikanan yang mana sampai saat ini belum ada perubahan, dan perlindungan hukum yang jelas kepada awak perikanan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, saya Yohanes dari tim hukum SBMI melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Adrian sebagai Purna ADK Migran, bahwa kondisi kerja yang dialami di atas yang sangat berat, rentan, beresiko tinggi, itu dalam lampiran pengaduan kita hari ini kita turut melampirkan data-data yang sejalan dengan pengalaman yang disampaikan oleh Bang Adrian. Hari ini kita melampirkan ada 29 bukti yang membuat kita hari ini benar-benar yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Kemenhub itu sudah melampaui dari kewenangannya. Dari analisis kita bahwa apa yang dilakukan Kemenhub hari ini telah melanggar Undang-Undang P3 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya, dalam investigasi yang dilakukan oleh Greenpeace bersama dengan SBMI dalam 3 series dari sejak 2019 hingga pada 2025 ini, kita menemukan bahwa angka kerja paksa dalam sektor perikanan tangkap yang berangkat ke luar negeri dengan izin siupak itu sangat tinggi. Bahkan kita menilai ada penipuan yang mencapai sampai angka 100%. Setiap AKP migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri itu mengalami penipuan dan beberapa unsur kerja paksa lainnya. Selanjutnya, untuk memperkuat pengaduan kita hari ini, kita juga melampirkan beberapa bukti bagaimana Kemenhub sejak menyusun atau mengambil kewenangan tata kelola penempatan awak kapal perikanan migran ini, bahwa memang tidak pernah ada political will untuk menyerahkan kewenangan ini kepada Kementerian Ketenagakerjaan yang hari ini dikhususkan kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Koordinator Perekonomian, kepada Mensetlek, kepada Kemenlu, yang pada intinya adalah Kemenhub mempertegas bahwa kewenangan mengeluarkan izin siupak itu sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran, yang padahal Undang-Undang Pelayaran tidak sedikit pun mengisyaratkan bahwa kewenangan mengeluarkan izin penempatan pekerja migran Indonesia sektor laut diberikan kepada Kemenhub. Itu sama sekali tidak diisyaratkan dalam Undang-Undang Pelayaran. Selanjutnya, putusan MK yang memperkuat posisi pekerja migran Indonesia, yaitu awak kapal perikanan migran, konsekuensi logisnya ialah bahwa PP 22 tahun 2022 harus dihormati. Maka selanjutnya siupak harus segera alihkan, disesuaikan untuk menjadi SIP 3 NI.
sebagaimana mandat dari PP 22 tahun 2022 sekaligus menjadi pertimbangan hukum di dalam putusan MK sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi. Namun alih-alih melaksanakan apa yang dituangkan dalam PP 22 tahun 2022 dan apa yang diamanatkan dalam putusan MK untuk proses penyesuaian dari SIUPAK ke SIP 3MI, tetapi Kemenhub malah melakukan penyesuaian SIUPAK menjadi SIUKAK, yang artinya ini sama aja, hanya perubahan nama, tapi kewenangan tata kelola itu semua ada di tangan Kemenhub yang seharusnya kan menjadi kewenangannya. Demikian dari kami. Terima kasih.